Yesus menampakkan diri selama 40 hari dari kebangkitannya, baru dia naik ke surga. Itu yang kita baca tadi. Berbahagialah kita semuanya, saudara-saudaraku. Apa yang Yesus perbuat itu 40 hari itu adalah pameran kemenangan, bahwa maut tidak bisa mengikat dia, kematian tidak bisa mengikat dia, dosa tidak bisa menahan dia. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, kunci maut juga dipegang sama dia. Dan itu dipertontonkan untuk bumi ini selama 40 hari. Itu adalah Yesus menunjukkan kemenangan sebelum dia naik. Bersyukur kita kalau iman kita makin dikuatkan dan kita makin berdiri dalam kebenaran ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Bukti hidup, bangkit dari kematian. Haleluya. Jadi banyak orang bilang Yesus enggak mati. Orang dia hidup, berarti dia dari mana? Bukan sembunyi, saudaraku. Ada saksi. Pilatus itu sudah memberikan, jangan dia dibunuh, disalibkan, tapi orang Israel bilang salibkan dia. Ya udah, terserah kamu. Mereka bawa ke Golgota. Begitu banyak saksi. Mau dibohongin sama orang yang mau membohongin Yesus tidak mati. Begitu banyak hari itu. Pengadilan negeri ada, pengadilan dari Roma ada. Ini semua bahwa Yesus itu mati. Dan ini kita baca bangkit. Kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan saat ini hari Kamis tanggal 26. Tidak biasa kita mengadakan ibadah di hari seperti sekarang karena ibadah kita ini adalah satu kali di dalam 1 tahun kita mengingat, memperingati dan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus naik ke surga. Saudara-saudaraku, kita memperhatikan hari ini adalah 40 hari dari kebangkitan Yesus. Tapi saya mau mengajak kita dulu membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Mulai ayat 9 saya bacakan bagi kita, nanti sesudah saya bacakan kita baca ulang bersama-sama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga bersama kita. 1, 2, 3. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu dia naik, tiba-tiba keluarlah orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, apakah kamu begitu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, sedangkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudaraku, setiap firman Tuhan adalah mengajar, mendidik kita kepada sikap tabiat Allah. Semua kita sudah sering mendengar dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan selanjutnya. Jadi semua tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, membangun hidup kita sampai kita diperlengkapi kepada segala perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik itu adalah Allah saja. Tapi kalau kita mau memperhatikan firman dan menerima dan hidup di dalamnya, kita diperbaiki oleh firman itu, maka kita akan sama seperti Allah. Dan itu adalah rencana Allah mulai dari menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi untuk sekarang ini kita harus benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Dan yang paling utama, biar dia mengajar, mendidik, mencipta kita kepada sikap tabiat dari Allah. Karena kalau kita mau masuk ke surga, saudara, kita mencocokkan diri sesuai dengan bagaimana keadaan di surga. Sama dengan di dunia ini saja. Kedaulatan satu negara, kalau kita mau masuk ke negara mereka, ada cara-caranya. Dan kalau kita nggak cocok dengan cara mereka, kita nggak boleh masuk. Dan itu nggak boleh dibantah. Demikian juga kita mau ke surga. Bagaimana yang Tuhan sudah tetapkan, harus kita memperhatikan sampai kita seperti itu. Inilah yang kita kerjakan pada hari ini. Saudara-saudaraku, tanggal 15 April, tanggal 15 April itu adalah hari kematian Yesus Kristus. Dan saya perhatikan dalam hal itu, hari Jumat itu dia mati jam 15, jam 3 sore. Jadi pergantian hari tepat 00. Jadi saya hitung di situ 9 jam. Habis itu sudah hari Sabtu. Hari Sabtu dia 24 jam. Nah, 24 tambah 9 berapa? 33. Nah, saya perhitungkan, kalau dia hari Minggu itu bangkit pagi-pagi sekali, bisa-bisa
Ini perhitungan saya. Kalau ini nggak ada tertulis. Tapi karena dibilang pagi-pagi benar, saya perhitungkan jam 3 pagi. Ini saudara-saudara. Jadi 36 jam Yesus dalam kematian, dia bangkit. Semua ada artinya, saudara-saudaraku. Cuma nanti Tuhan kasih pengertiannya. Nah, tanggal dari 17 Jumat, 18 Sabtu, 19 Minggu, begitu ya? Benar nggak nih? 15, 16, 17 sampai 26 berapa hari? 40 hari. Amin. Hitung-hitung dulu, orang matematik. Benar apa enggak? Ada berapa saksi dulu? Betul apa enggak? Amin. Nah, jadi berapa hari dari tanggal Iya, dari tanggal 18 tadi Minggu, hari Minggu. Jadi ke sana ke sekarang berapa hari? Ya, 40 ya. Yesus menampakkan diri selama 40 hari dari kebangkitannya. Baru dia naik ke surga. Itu yang kita baca tadi. Berbahagialah kita semuanya, saudara-saudaraku. Apa yang Yesus perbuat itu 40 hari itu adalah pameran kemenangan, bahwa maut tidak bisa mengikat dia, kematian tidak bisa mengikat dia, dosa tidak bisa menahan dia. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, kunci maut juga dipegang sama dia. Dan itu dipertontonkan untuk bumi ini selama 40 hari. Itu adalah Yesus menunjukkan kemenangan sebelum dia naik. Bersyukur kita kalau iman kita makin dikuatkan dan kita makin berdiri dalam kebenaran ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Bukti hidup, bangkit dari kematian. Haleluya. Jadi banyak orang bilang Yesus enggak mati. Orang dia hidup, berarti dia dari mana? Bukan sembunyi, saudaraku. Ada saksi. Pilatus itu sudah memberikan, jangan dia dibunuh, disalibkan, tapi orang Israel bilang salibkan dia. Ya udah, terserah kamu. Mereka bawa ke Golgota. Begitu banyak saksi. Mau dibohongin sama orang yang mau membohongin Yesus tidak mati. Begitu banyak hari itu. Pengadilan negeri ada, pengadilan dari Roma ada. Ini semua bahwa Yesus itu mati. Dan ini kita baca bangkit. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama berapa? 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya, saudaraku. Yesus kita hidup sampai saat ini. Dia naik ke surga, dan di dalam Roma pasal 8 dia disebut duduk di sebelah kanan
Bapa. Haleluya, saudaraku, nggak ada keraguan. Bagi yang mau dibaptis, kalau sudah mengerti, ini adalah sukacita yang besar. Baptisan itu digambarkan juga dengan air bah. Baptisan bumi. Hanya 8 orang yang benar. Bagaimana bisa berhenti air-air itu? Tuhan menutup itu setelah 40 hari. Ditutup. Tak bisa nambah. Ini. Mari kita baca ini. Kejadian pasal yang ke-8. Ya. Kejadian pasal yang ke-8. Kita akan pasal 7 ya. Ada yang mau bantu boleh. Ayat 11. Pasal 7 ayat 11. Ayo. Kejadian 7 ayat 11. Yang firman Tuhan. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Terus. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Iya. Jadi yang menutup bumi ini airnya itu hanya 40 hari. Itu sebabnya Yesus menampakkan diri itu menutup semuanya yang membinasakan. Upah dosa adalah maut, tetapi itu telah dikalahkan Yesus. Dalam kebangkitannya dia menyatakan diri 40 hari. Itu adalah kemenangan. Jadi yang mau dibaptis hari ini bersyukur. Ya dulu kita kan seperti nyanyi Asidni itu. Dulu ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Bagai nambah 1000 tanya, namun tetap percaya. Ceritamu Tuhan sungguh sempurna. Jadi dulu kita hanya tetap percaya, tapi kalau sekarang kita lihat, kita sudah mengerti. Lanjut. Baik. Amin. Semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Amin. Saya juga baru sekarang kok mengerti. Jangan pikir kalau saya pintar. Enggak. Tapi setiap ada kebutuhan ya Tuhan kasih. Mana ada pelajaran begini di apa belum? Ya, ini kemurahan Tuhan bagi kita. Jadi 40 hari itu adalah hari kemenangan. Dari apa? Dari segala yang mau membinasakan manusia. Jadi yang bangkit dari air bah itu cuma 8 orang benar. Lainnya semua binasa. Tapi bagi kita harus ada kemenangan. Jangan takut. Apapun persoalan, dalam Yesus bisa selesai. Bersyukur kepada Tuhan. Imani. Imani. Asal kita mau hidup benar. Menghamba kepada Tuhan dengan baik. Seumurku sampai saat ini saya akui itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Itu praktek kehidupan kami. Kalau dipikir-pikir,
Kalau bukan Tuhan yang tolong, mau hidup di Jakarta ini emang gampang? Enggak. Lebih gampang saudara kita yang berusaha. Awas ya dong, ngasih 5.000, 10.000. Kalau kita ini, tapi itulah Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan, saudara-saudaraku. Ini saya hanya bersaksi ini, nggak ada yang kubanggakan tentang diriku, enggak. Tapi kalau saya ada di sini sekarang, semua hanya pemeliharaan Tuhan. Yang memang hanya dari Dia, mau apa? Nggak ada kepintaran saya. Saya nggak pegawai, saya nggak dagang, saya nggak nyari duit. Saya hanya berdoa, saya hanya menyampaikan firman. Apa yang Tuhan ingin saya sampaikan. Jadi benar-benar 40 hari itu adalah hari kemenangan. Ini saudara-saudaraku. Jadi hari kemenangan ini juga belum titik. Setelah Dia naik ke surga, seperti Dia naik, begitu juga nanti Dia akan turun. Haleluya. Ayo, siapa yang baca dulu? Ganti ayat 9 sampai 11. Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Ya. Jadi Dia naik ke surga dan Dia nanti akan turun lagi seperti waktu Dia naik. Amin. Haleluya. Bisa tadi dengar waktu dibaca. Kita mau baca bersama-sama biar jelas. 1, 2, 3. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik, ia tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Apa yang saya perhatikan di sini, waktu Yesus naik itu disaksikan sekitar 120 pasang mata. Ini saya mau baca ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, ya, ini, saya saudara-saudara haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Judas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jadi 120 ini kalau kita perhatikan lagi, yang merasakan Pantekosta kepenuhan Roh Kudus, ya jumlah ini juga, saudara-saudaraku. Di dalam pasal yang kedua ini semuanya jelas sekali, saudara-saudaraku. Ya, itu ada juga itu sekitar 120. Ya, kalau mau ada bantu baca boleh
mulai ayat yang ke-6. Rasul 2 ayat 6. Ya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, jadi inilah selanjutnya saudara-saudaraku yang kekasih. Itu juga adalah orang yang berkumpul itu, ya 120 ini saudara-saudaraku, nanti sampai menanti terturunnya Roh Kudus, dan mereka lah yang melihat Yesus naik. Sebenarnya yang melihat Yesus menampakkan diri itu banyak saudaraku, bukan cuma ini. Ya, banyak. Kalau kita baca di dalam tulisan yang lain, 1 Korintus pasal yang ke-15. Sekarang kita mau lihat 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan baca bagi kita. Mulai, ya biar jelas semua ya, ayat 1 saja ya. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jadi saudara-saudaraku, kekristenan yang baik itu harus teguh berpegang padanya. Ini. Jadi kalau nggak teguh berpegang, itu nggak bisa meningkat dan tidak bisa nanti sampai melihat Yesus datang lagi. Yesus yang naik saja nggak bisa, apalagi Yesus yang akan datang. Kita harus lebih bersungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Kita harus memiliki roh yang teguh, dan kita harus memiliki penyerahan yang penuh dengan kesungguhan, dan kita harus memiliki roh yang bersemangat, roh yang teguh. Nah, makanya banyak teman semangat, ya semangat dong. Nah, kalau kemerdekaan semangat juang, semangat merdeka. Ini saudaraku. Nah, ini kita semangat sampai Tuhan Yesus datang. Emang tertulis Roma pasal yang ke-11, hendaklah 12 ayat 11. Ya udah baca dulu deh. Jangan salah. Ayo. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi kita harus begitu, menyala-nyala, roh yang menyala-nyala. Haleluya saudaraku. Ini.
Jadi yang mematikan roh yang menyala-nyala itu tahu nggak? Daging dan roh adalah sangat berlawanan. Kalau daging kita, kesenangan kita, ingin dipuji, ingin ini semua, kalau daging kita, roh itu nggak bersemangat, saudaraku, mati. Karena duanya itu selalu berlawanan. Tetapi matikanlah keinginan daging dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita pelihara keinginan daging, otomatis roh yang menyala-nyala itu, yang menanti kedatangan Tuhan itu mati, saudaraku. Makanya kalau anak-anak Tuhan harus semakin mematikan keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini pergumulan kita. Dan ini juga disebut supaya kita hidup di dalam rohani, dalam roh. Itu bagaikan keinginan yang tidak ada lagi. Daging itu keras apa enggak? Ya keraslah. Kalau angin itu keras apa enggak? Ya kalau angin hali sumsumnya keras juga mungkin. Hali sumsum, angin badai ya. Tapi ini bukan angin badai. Roh Kudus bukan angin badai. Roh Kudus adalah roh yang lemah lembu. Haleluya. Inilah kita, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mematikan keinginan daging, roh kita lah yang tumbuh. Tapi kalau kita memelihara keinginan daging, roh kita itu mati. Jadi dua ini selalu berlawanan, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau kita mau memasuki pintu yang kecil, itu artinya harus hidup di dalam roh, hidup rohani. Sudah mematikan keinginan daging, baru kita bisa memasuki pintu yang kecil. Saya juga berusaha, kita juga berusaha. Keinginan daging kita ini masih terlalu besar. Murid-murid Tuhan juga sudah rasul-rasul, kadang-kadang keinginan dagingnya memuncak. Siapa di antara kita yang terbesar? Gitu juga. Bahkan ibu dari kedua rasul itu, guru, bikin ini satu di kirimu, bikin ini satu di kananmu. Yuk. Jadi yang 10 lagi mau dikemanain? Ini saudaraku. Itu. Jadi kalau mau masuk pintu yang kecil, berarti harus hidup di dalam roh, sudah mematikan keinginan daging. Karena roh itu artinya angin. Dari bahasa Yunaninya itu disebut ruah, angin. Jadi kalau angin sekecil apapun celah bisa masuk di kamar kita. Celahnya itu kecil tapi bisa masuk udara. Ini saudaraku. Jadi kita nanti sampai ke surga kalau hidup rohani bisa masuk. Haleluya. Apakah keinginan daging? Ya memang inilah yang kita harus lawan. Gampang marah, gampang tersinggung. Dan keinginan daging adalah Galatia pasal yang kelima, mulai ayat yang keberapa? 15 ke 19 ya. Mau kita baca dulu? Ayolah. Ayo tolong. Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecintaan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, stapora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak bisa, saudaraku. Jadi kalau kita hitung itu ada 18. 18 kalau bagi 3 berapa? 6. Kalau 6 itu adalah hari penciptaan tubuh manusia. Kalau 6
itu adalah firman yang mencipta. Perjanjian lama 39. Haleluya. Perjanjian baru berapa jadinya? 27. Nah, harus bagus ngerti. Nah, jadi 66 mencipta daging kita supaya rohani. Tapi kalau nggak berubah masih tetap 6. Jadi 6-nya jadi berapa? 3. Jadi berapa itu? 6. Apa itu 6? Iya, masuk nanti ke situ. Enggak berlaku bagi dia 40 hari. Karena 40 hari itu juga kita harus menang dari segala keinginan daging. Ini ditutup semua kematian. Upah dosa adalah maut atau kematian. Itu sudah ditutup darah Yesus. Dan dia pamerkan kemenangan 40 hari sebelum dia naik ke surga. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau kita juga melihat 2 Timotius 3, itu juga bisa sampai 18 juga itu. Ayo kita baca dulu. Ini keadaan akhir zaman, yo. Mulai 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Iya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Iya. Dan menjadi hamba uang. Iya. Mereka akan membual. Iya. Menyombongkan diri. Iya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Iya. Mereka akan merontak terhadap orang tua. Iya. Tidak tahu berterima kasih. Iya. Tidak mempedulikan agama. Iya. Tidak tahu mengasihi. Iya. Tidak mau berdamai. Iya. Suka menjelekkan orang. Iya. Tidak dapat mengekang diri. Iya. Garang. Iya. Suka yang baik. Iya. Suka mengkhianat. Iya. Tidak berpikir panjang. Iya. Belaga tahu. Iya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Iya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada akhirnya mereka mengungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Adakah saudara yang ikut menghitung? Berapa tadi? Sama. Aku juga hitung di tangan saya tadi, saudara. Begitu dia bilang ini, gitu saya tadi. Tahu saya. Sama juga 16. Yes, sorry. Ya itulah, maafin. Kadang lidah keseleo. Memang itulah kita ini ya. Mau apapun masih bisa keseleo. Dalam hati udah benar, tapi keluarnya salah. Ya, jadi kita nggak boleh terlalu mempertahankanlah, saling mengulur lah. Haleluya. Amin, saudaraku. Nanti saya takutnya kalau kita semua daging yang banyak, aduh, berantakan nanti jadinya, saudara-saudaraku. Tapi kalau rohani itu nggak terjadi bagi kita, karena itu dosa akhir zaman. Kira-kira kita ini udah lepas nggak dari situ semua tadi 18? Udah? Aku belum. Apalagi kalau kita, aduh, bisa datang lagi dia. Wah, kita. Tapi Tuhan pasti tolong kita. Haleluya. Kita bergumul. Amin. Ini saudara-saudara. Jadi itu juga 18. Tapi datang firman Tuhan terus. Makanya mari giat ibadah. Jangan malas ibadah. Biar mati semua kedagingan kita, supaya kita bisa melihat Yesus yang akan datang lagi nanti. Karena sebenarnya waktu Yesus menampakkan diri itu banyak, saudara-saudaraku. Tadi 1 Korintus 15 sampai jam ayat berapa tadi kubaca? Baru 2 ya, 3 sekarang. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Amin, saudaraku.
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saya hitung tadi sekitar berapa? 36 apa 39 tadi? Aku juga udah lupa. 36 ya. Nah, saya hitung itu tadi dari jam 3 ke jam 12, jam 12 ke jam 12, karena pergantian apa itu 00. Baru Yesus pada hari Minggu itu sekitar 00 sampai sekitar jam 3. Itu saya hitungnya sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini ditulis sewaktu para rasul masih ada. Kalau untuk sekarang ya semua sudah nggak ada. Nah, ini saudaraku ya, biar mengerti semua kitab suci. Jadi di luar daripada murid-muridnya masih ada 500 orang. Haleluya. Bisa mengikuti ya? Oh iya, harus. Mantap saudaraku, harus kita bisa ngerti. Nah, tapi yang melihat dia naik ke surga, tidak semua. Nah, karena waktu dia nanti akan turun sama. Jadi orang Kristen ini nanti nggak semua lihat Yesus datang. Bahkan ada itu nanti yang masih 666, yang masih terlibat antikris. Banyak saudara-saudaraku. Makanya kita harus roh yang teguh, yang bersungguh-sungguh. Jangan kendor. Nanti kalau pas dalam masa kendor Yesus datang, aduh, nanti kita seperti orang yang 50 belum persiapan. Waduh, bagi dong minyaknya. Aduh, carilah di warung penjual gitu. Itu tadi nggak dapat, dikunci pintu. Makanya kita semangat terus dan saling menguatkan terus. Haleluya saudaraku. Saling mendukunglah, amin. Saling menguatkan, saling mendoakan. Amin saudaraku. Kiranya Tuhan tolong saya. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini saudara-saudaraku. Ya, kalau kita tidak mampu tapi berdoa, Tuhan tolong saya, pasti Tuhan tolong. Haleluya saudara-saudaraku. Jadi tidak semua. Ya, kalau kita lihat saudaraku, murid-murid itu Yesus ditangkap, mereka lihat. Apalagi ibu Yesus, ada lagi Maria siapa di sini, ditulis di sini nih. Ini saudara-saudaraku, ada beberapa perempuan dia bilang ini. Nah, ini saudaraku, mereka di dalam begitu yang sangat mencekam, sangat menakutkan, tetap setia. Haleluya saudaraku. Ini yang Tuhan mau dari kita. Jangan hanya gara-gara sedikit kita jadi tergeser saudaraku. Jadi kalau tetap teguh nggak boleh bergeser. Haleluya. Karena kita adalah disebutkan adalah sokoguru. Sokoguru itu artinya apa? Tiang penopang, bukan cuma tiang, tapi tiang penopang. Haleluya saudaraku. Wah ini, jadi kita harus mengerti Uri, KW 1, KW 2. Jadi kita ini harus yang asli, kekasihnya Tuhan. Ini saudaraku, supaya itu boleh terjadi harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ini yang dibahas sekarang, ini berkenaan dengan
kebangkitan Yesus. Iya. Dibaptis itu untuk apa? Disatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Roma 6 ayat 4. Kita baca, ini yang mau dibaptis ini istimewa. Mereka juga ujian ini belum pernah kita. Mereka ujian, aduh, haleluya. Karena memang semuanya memungkinkan. Nggak ada bapak-bapak, nggak ada ibu-ibu, semua kuliah sama sekolahan. Jadi saya senang saudara-saudaraku bikin ujian. Ayo, mana? Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Menang semua ya. Apa kemenangan yang dibaptis? Hidup dalam hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena kita ada di dalam Yesus. Ada lagi apa? Masih ingat muda-mudi? Adalah kuasa kebangkitan dan proklamasi. Artinya proklamator dulu pertamanya siapa? Soekarno. Sekarang kita proklamasi kemenangan Yesus. Lewat apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Aku baru. Yang tukang marah jadi apa? Ramah-ramah. Tukang marah jadi peramah. Haleluya. Begitu. Baru apa? Terlampau masak nasi, mama marah lagi. Belum ada lagi air dingin di kulkas, marah lagi. Jadi tukang marah-marah jadi ramah-ramah. Tapi bukan laba-laba. Laba-laba itu ramah-ramah juga itu. Tidak begini. Iya, saudara-saudaraku. Jadi artinya lemah lembut. Haleluya. Ini muda-mudi ini mantap. Karena dia lemah lembut. Ntar kalau ada yang senang sama dia jadi suaminya, istriku ini lembut sekali. Ada yang tukang marah-marah. Mantap itu. Haleluya. Makanya baptisan 2022 ramah-ramah. Ini Tuhan sudah memproklamirkan kemerdekaan. Banyak hidup baru itu. Proklamasi. Memang nggak ada yang dapat 7, minimal 8 semua. Banyak yang mau nyontek mau apa, pokoknya dia udah nulis lah. Nggak penulis. Udah nulis, berarti sudah ada di pikirannya, tangannya juga udah ikut nulis. Ini saudaraku, dan nggak dosa biar nyontek. Karena itu disuruh nggak apa-apa. Cuma buka handphone aja nggak boleh, karena di situ saya bikin judul-judulnya supaya sesuai dengan judulnya. Ini kita senang ini, makanya kalian harus jadi berkat. Dan juga Yesus habis dibaptis langsung jadi apa? Pelayan, melayani. Keluar dari air, Yesus memulai pelayanannya. Haleluya. Melayani saja. Nanti kalau melayani di mana saja, mana tahu nanti terbuka jalan ke Amerika. Kalau bisa melayani langsung ditawarin, kamu di rumah saya aja, dia bisa main musik, melayani di sana. Gak usah kamu bayar, gak usah bayar makan, free. Enak banget.
Karena apa? Bisa melayani. Haleluya. Jangan malas-malas ya. Haleluya. Amin. Kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan oleh tanganmu. Karena kalau kita sudah nggak hidup lagi, nggak bisa lagi bekerja. Bagaimana orang mati bisa kerja? Nah, itu sebabnya murid-murid Tuhan, kalau yang baik semua berani kerja. Gak ada yang malas-malas. Haleluya. Wah, ini jadi mengerti ada firman Tuhan, baptisan di atas kebenaran firman Tuhan, dan kita semua mau 11 orang siap semua. Ada tadi 11 orang kan? Ada semua? Ada ya? Haleluya, luar biasa. Tuhan memberkati. Ya, jadi mereka yang bisa melihat hanya mereka yang bersungguh-sungguh. Itu sebabnya kita ini, kesungguhan kita di mana? Secara gereja mula-mula adalah yang merupakan mendengar khotbah Petrus. Berapa orang yang tergerak hati? Siapa tahu? 3.000. Berapa orang yang bertanya apa yang aku lakukan? 300 itu. 3.000 itu. Haleluya. Terus Petrus bilang apa? Bertobatlah, berilah dirimu, dibaptis untuk pengampunan dosamu, dan supaya kita satu dengan Yesus. Itulah gereja mula-mula. Haleluya. Dan inilah dibentuk terus dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 itu, diajar, dididik, dinyatakan kekurangan, kesalahan, sampai kita semua masuk dalam segala perbuatan baik. Itulah kehidupan Allah. Dan dari situlah kita nanti melihat Yesus yang akan datang. Haleluya. Ini saudaraku, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati yang lain-lain. Cari dahulu kerajaan surga, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kalau Tuhan mau membuka jalan bagi kita, semua mudah. Ya, haleluya. Kita bisa menyanyi, semua baik, semua teramat baik. Di dalam hidupku semua baik, semua teramat baik. Jadikan hidupku berarti. Kalau hidup kita berarti, saudaraku, mahal di hadapan Tuhan. Mati aja disebut adalah berkat apa bagaimana? Berharga. Haleluya. Sampai mati aja berharga. Mahal, saudaraku, apalagi hidup melayani, hidup benar di hadapan Tuhan, lebih berharga lagi. Karena apa? Kita adalah kekasihnya Tuhan. Dia ingin datang, dia mau menjemput kita. Nah, kalau dia naik ke surga, dia sudah sediakan tempat bagi kita. Jadi sudah disediakan di situ. Orang-orang yang menang, nanti dia udah tulis, ini buat anakku si Markus. Gitu. Amin. Iya. Ini buat buruku. Tapi di situ nanti nggak ada lagi gender ya. Makanya nggak ada kawin-kawin di situ di surganya Tuhan. Semua kita sama seperti malaikat. Jadi umpamanya nanti, ini Lois, ini tempatnya, kursinya gitu. Ini Bapak Ninggolan. Semua ada.
Kalau kita menang, menghanyut sungguh-sungguh, ramah-ramah, yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sudah ramah-ramah sekarang. Enggak marah-marah lagi. Yang baru sudah datang. Hidup di dalam roh. Keinginan daging sudah mati. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau berserah kepada Tuhan. Dari semula, mari kita nyanyikan.